saat ini itu pelajaran itu pelayanan perorangan. Pelayanan perorangan ini kita ambil dulu di dalam Kolose 3 ayat 23. Bekerja adalah pelayanan. Apakah artinya pelayanan? Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23. Dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan manusia. Ini adalah nasihat Tuhan kepada kita masing-masing. Apapun yang kita kerjakan harus dari hati, ya. Ibadah, bekerja, dan pelayanan untuk Tuhan ini adalah kunci keberhasilan kita di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang melayani di gereja itu adalah apa? Ibadah. Tetapi saudara-saudara, walaupun kita melayani di gereja, tetapi tidak dari apa? Tidak dari hati kita, itu adalah sia-sia. Kita dikatakan dan ini adalah satu-satu dikatakan pelayanan untuk Tuhan. Tetapi apabila seperti pelayanan musik itu kita galung dan juga kita di sini, apabila ini kita yang tetapi tidak dari hati, itu adalah apa? Juga dikatakan sia-sia. Dikatakan di dalam nasihat ini, walaupun kita bekerja dimanapun kita bekerja, sama kita berjualan di pasar, kita bekerja di rumah, kita bekerja di kantor, marilah kita bagaimana melayani, bekerja dari hati, dan untuk kita harus selalu berpaut kepada Tuhan, ya, supaya kita mendapat keberhasilan. Jadi saudara sekalian, mari kita pulang dari Jakarta, ya. Saya pulang dari Jakarta pesawat apa sih Pamulang. Itu ya. Pada saat kami menunggu masuk ke dalam pesawat, ada seorang ibu yang sama-sama kami akan berangkat menuju Sirangit, ya. Semua orang saya lihat memegang apa? HP, ya. Dia pun berdekatan, pokoknya dia diam pegang HP. Saya juga memang saya pegang HP, tetapi saya teringat, ya, bagaimana bisa kita berkomunikasi kepada orang di sebelah kita, tidak di dekat kita dulu, tetapi tidak ada komunikasi. Nah, ini sekarang zaman dia, saudara. Inilah zaman yang canggih sekarang. Kita sudah jarang berkomunikasi walaupun kita dekat sesama teman kita. Tidak ada komunikasi, tidak ada bicara. Lalu saya sadar pada saat itu, ya. Inilah zaman canggih ini, ya. Tidak ada lagi bisa bicara dengan teman-teman kita sesama. Lalu saya tutup HP saya kalau saya lihat dia, saya senyum. Apa kabar Eda? Eda dari mana? Mau kemana? Saya katakan, oh saya orang Jambi. Saya dari Jambi dan anak saya ada pendeta di Jakarta. Oh, pendeta gereja apa? Saya bilang, iya pendeta gereja HKBP. Oh ya, jadi malam saya melanjutkan makan saya datang. Jadi ini mau kemana? Ini meninggal pula ada anak-anak saya. Nebut, Amani, pendeta HKBP. Ini ya. Jadi akan dipakai kampung, saya akan ke sana. Punya
cerita punya cerita yang menunjukkan semua apa keluarganya. Anak saya itu anak saya sekian, guru saya ada di sini. Dia terus bercerita. Ini adalah apa? Komunitas kita ya. Dan dia senang. Kita di mana gereja? Saya gerejanya di KPP. Ya, dia gereja apa? Saya kenal saya gereja apa? Kalau gereja apa itu katanya sangat bersih ya katanya. Iya betul saya bilang. Tapi itu juga kan bersih bilang. Itulah kekurangan kami. Dia tahu juga apa yang saya minta. Karena memang dikatakan tidak boleh makan babi, tidak boleh merokok, tidak boleh minum tuak, tidak boleh minuman keras. Oh ya, kita tahu ya. Oh iya. Kalau begitu ibu dalam dibaca itu Alkitab saya katakan. Nah saudara-saudara sekalian, ini adalah peluang bagi kita. Jangan kita apabila kita duduk di mana pun kita selalu megang HP. Inilah terus. Jangan hati-hati saudara. Kita harus bagaimana? Harus berkomunikasi kepada sesama manusia. Dengan kita. Biarpun kita tidak kenal dia, kalau kita memulai bicara dia pasti bagaimana? Dia pasti senang. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bekerja. Biarpun seperti Ibu Siregar sana banyak berkomunikasi dengan orang, karena dia setiap bekerja mana? Ke Sipiro ya, karena di sana ladangnya ya. Saudara Ibu Siregar harus banyak berkomunikasi pada pelanggan. Kalau saya di rumah, yang saya hadapi adalah beberapa ya. Saya sering berkomunikasi. Suami pekerjaannya, terus dia kerjanya moncok-moncok. Gimana moncok-moncok? Kadang-kadang kerjaan, di lampu, mengerti dari di lampu. Saudara sekalian, banyak yang perlu kita dekati, yang perlu kita menangkan sesama manusia ya. Terima kasih, kira-kira demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Esti Matuba. Sebelum kita menutup acara kita dengarkan dulu pengumuman yang mengambil bagian di tanggal 7 Juni 2025. Acara rumah tangga yang dibawakan oleh Nyonya L. Pakpahan. Protokol Nyonya S. Matupa. Bacaan mision Gilbert Pandiangan. Ayat inti Bapak A. Simanjunta. Lagu pujian Pakpahan CS. Layanan kesejuki Pendeta U. Sinambela. Kemompang Keluarga G. Magali. Sekali lagi saya bacakan.